Alhamdulillah bahwa anggaran ini sudah dilakukan mulai zamannya Pak Saiful ya. Tiap 2 tahun sekali itu 12 miliar. Nah ini juga akan dilakukan harmonisasi gimana pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Bupati, Wakil Bupati dan kepada NU, terutama PCNU dan MPC maupun dari ranting-ranting ya. Karena kemarin kita melihat daerah Banyuwangi itu hanya 3,2 triliun, dia itu mampu memberikan anggaran 26 miliar. Nah kalau Sidoarjo itu memiliki anggaran 5,2 triliun, yang jelas mampu memberikan anggaran 25 miliar. Nah ini tinggal kita harmonisasi, mudah-mudahan nanti doa dan ikhtar kita bersama. Nah ini apa di tempat PNS dan camat semuanya nanti harus dari kalangan NU. Ini kriterianya seperti apa nanti, Pak? Jadi gini, kenapa kita itu mendorong bahwa kader RU itu harus yang nomor 1 di Sidoarjo? Karena kita ikhtari bersama bahwa NU ini tidak lepas perannya untuk Sidoarjo. Bahwa sudah 20 tahun bahwa kita dipimpin Bupati Wakil Bupati juga kader NU. Nah kita tidak salah menyampaikan itu, bahwa kita bisa melihat mana orang-orang kita itu yang berorganisasi NU dan orang NU yang bisa kita jadikan suatu camat. Kan banyak camat-camat bisa kita lihat. Sekarang camat kita yang tidak NU berapa? Camat yang mau ngopeni NU berapa? Kan itu bisa kita lihat. Nah, harapan saya ke depan bahwa camat-camat itu mampu menjadikan nanti kader depan untuk organisasi NU. Kriterianya nanti seperti apa? Apa harus kader murni? Ya, enggak harus kader murni tidak. Yang penting punya loyalitas, ya. Iso ngeramut mulai tingkat ranting-ranting, ya. Bisa kerjasama dengan para yai, bisa kerjasama dengan MPC NU, dan tidak lepas perannya dari partai PKB, ya. Termasuk di dinas-dinas ya, Pak? Insya Allah yang terutama itu adalah dinas pendidikan, karena saya kepingin Ma'arif itu tidak ada kanan kirikan, di mana anggaran-anggaran terkait masalah pembangunan ini tidak pukul rata ya. Zaman dulu kan pukul rata hanya 30 juta, 20 juta. Insya Allah tahun depan kita akan mengubah perbuk itu, di mana pendidikan Ma'arif minimal dapat bantuan itu di atas itu 200 juta atau 250 minimal untuk pendidikan pembangunan, terutama untuk pembangunan infrastruktur ini bisa selesai. Kalau hanya bantuan 30 juta ya otomatis hanya mendapat paling keramik, besi, ya seperti itu. Lah ini harus dirubah, bahwa nanti ke depan kita akan merubah perbu, biarkan nanti Ma'arif ini bisa merasakan bahwa pejabatnya NU juga merasakan bahwa terkait masalah anggaran-anggaran untuk NU ini juga bisa dirasakan oleh semuanya. Artinya itu dananya berdiri sendiri. Ayo kita kelola kehidupan, kita kelola pemerintahan, kita kelola anggaran benar-benar seadil-adilnya sesuai dengan aturan agar kita selamat di dunia juga selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, saya perlu matur nyuwun sewu. Di Jawa Timur niki ada daerah-daerah yang kebetulan bupatinya NU. Ada daerah-daerah yang kebetulan bupatinya PDI atau wali kotanya PDI kayak Surabaya. Dan macam-macam. Nah, dalam suwun Bororawuh ada teposilironya. Teposiliro itu apa? Andai kita mimpin daerah yang kebetulan bupatinya NU, maka dia tidak boleh menganaktirikan yang lain. Karena pajak itu dibayar oleh semua elemen, maka pembangunan harus untuk semua elemen secara adil, secara proporsional. Enggak boleh memihak. Mengapa? Satu, nanti khawatir kita dihisap. Yang kedua, khawatir nanti kita dituntut di akhirat. Sebab setelah orang itu beres hisapnya, mau masuk surga, itu Allah masih mempersilahkan mereka-mereka yang pernah didolimi untuk menuntut. Insya Allah Mas Erik, istri kedua, nanti akan datang. Meskipun selama ini disembunyikan. Akan diberi kesempatan menuntut. Nah, mereka-mereka yang bagian dari elemen bangsa, yang nyun sewu kurang mendapat keadilan dalam hal pemerintah memberikan pelayanan, dalam hal pemerintah memberikan kucuran dana pembangunan, dan seterusnya, maka mereka diberi hak untuk menuntut. Enggak peduli agamanya apa,
nggak peduli etnisnya apa, nggak peduli golongannya apa, mereka sebagai hamba Allah diberi hak untuk menuntut. Dan cara membayar tanggungan, itu ganjarannya orang ini dikurangi, diberikan kepada mereka yang nuntut-nuntut itu. Kalau yang nuntut masih ada, ganjarannya habis, maka dosanya orang itu dikurangi, ditimpakan, dibebankan kepada yang berbuat zalim itu. Makanya sekali lagi, jangan sampai karena bupatinya NU, jangan sampai karena bupatinya PDI, jangan sampai karena bupatinya Muhammadiyah, jangan sampai karena bupatinya Muslim atau non-Muslim, jangan sampai karena bupatinya Madura atau tidak Madura. Lalu hal yang sifatnya primordial itu membuat dia hanya memperhatikan kelompoknya, tidak memperhatikan yang lain. Itu nanti berat hisabnya. Adil itu diperintah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang kedua, tepo seliro. Yang ketiga, alasan tepo seliro. Nyun sewu, kalau di suatu daerah, kebetulan bupatinya NU, awas, di daerah lain ada yang bupatinya Muhammadiyah. Kalau di suatu daerah bupatinya Muhammadiyah, awas, ada daerah lain yang bupatinya NU. Kalau di suatu daerah wali kotanya PDI, awas, ada daerah lain yang wali kotanya PKB. Dan seterusnya. Nah ini nanti kalau masing-masing terus aji mumpung aku sing menang, atas nama nyun sewu, atas nama apa? Arogansi apa gitu nih? Arogansi mayoritas ini. Terus menindas yang lain, mengalahkan yang lain, mendolim yang lain. Nanti bupati lain dari lawan politiknya juga akan melakukan yang sama. Akhirnya kita saling menindas, Bororau. Makanya supaya bupati lain yang barangkali beda partai dengan kita, memperlakukan baik-baik saja kepada pendukung partai kita, kepada pendukung agama kita, maka kita yang barangkali memimpin, ya kita berbaik-baik juga kepada orang yang mungkin nggak sepaham, nggak separtai dengan kita, dengan harapan teman kita, saudara kita yang separtai di daerah lain akan juga baik-baik saja. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di Bangkalan rata-rata Madura, tapi ono Blitar loh, Mas Latif mana? Kalau di Blitar rata-rata Jawa, Mataraman, tapi ono Madura ini loh, ada kampung Maduran. Bagaimana? Selagi masyarakat Blitar, Pemkot Blitar, nggak dolim kepada kampung Maduran ini, maka tentu ada komitmen dari relatif di Bangkalan, tidak akan dolim pada orang Blitar yang ada di Bangkalan. Selagi kita di daerah ini, Surabaya, terus ke timur, Tapal Kuda, Nyun Sewu, yang rata-rata Madura, nggak dolim, nggak menyakiti kepada orang yang kebetulan Kalimantan, suku Dayak, maka ada harapan besar, orang Madura yang barangkali sedang nunut di sana juga nggak akan didolimi. Nah, menyadari tepostiler seperti itu, insya Allah di samping memang itu adil, membuat kita nanti juga beban di akhiratnya ringan, akan lebih menjamin persatuan dan seterusnya. Pak Niko niki mambu Kediri, mambu Surabaya, mambu Sumut nih. Nggih. Pak Niko di sini baik-baik saja, nggak dikamplengi karo Mas Erik. Baik-baik saja. Kenapa? Karena orang Surabaya yang ada di Batak sana juga diperlakukan baik. Andai Mas Erik tahu, wong-wong Surabaya yang Batak kono diusir, wah, sing dikamplengi dhisik. Dan itu enggak baik, Bro. Indonesia itu penyebaran penduduknya enggak merata. Ada wilayah yang mayoritas Muslim, ada wilayah mayoritas non-Muslim. Selagi kita di Jawa, di Madura, yang kebetulan mayoritas Muslim, berlaku baik kepada non-Muslim, maka orang Hindu Bali akan berlaku baik kepada Muslim yang ada di Bali. Selagi kita, Ibu atau panjenengan, juga menganggarkan kepentingan orang Hindu yang ada di Surabaya sebagai hak rakyat mereka, maka Bupati Bali,
Badung juga rela menganggarkan sekian miliar untuk Islam. Lu podo penake. Penakno anake wong liya, dulure wong liya yang ada di sini, maka dulur kita yang kebetulan ada di daerah lain juga dipenakno. Hadirin rahimakumullah, Gus Dur itu pernah, tapi ojo serius teman-teman, tapi juga perlu sebagai pelajaran. Gus, bukti hebatnya ulama Jawa itu apa? Kata Gus Dur, lah Borobudur itu. Borobudur simbol orang Hindu Buddha. Ada di Jawa yang mayoritas Islam. Nggak dirusak sedikit pun, bahkan dijaga. Itu kata Gus Dur, bukti jembar dodone umat Islam, ulama yang ada di Jawa. Andai kita nyun sewu, cepet pikirane, cilik wawasane, kafir, brok dibom. Jadi bukti hebatnya ulama Jawa itu kata Gus Dur, itu Candi Prambanan aman, Candi Borobudur juga aman. Dan ternyata ada timbal balik para rawuh. Ketika Jogja, Magelang, Muslim sekitar situ berkomitmen tetap menjaga Borobudur, simbol Buddha dan Hindu, tanpa dikomando, tanpa diminta, orang Bali pun para pecalang juga berkomitmen menjaga, mengamankan makam wali yang di Bali jumlahnya ada 7 itu. Andai kita yang di Jawa terus arogan, Borobudur kita hancurkan, maka ya jadi disalahkan lek wong Bali terus ngebom makam wali itu. Nah, menjaga kemajemukan, menjaga toleransi, itu insya Allah di samping itu adil, di samping itu fair, itulah yang bisa menjamin negara ini tetap utuh. Ini yang perlu kami sampaikan, semoga